Bab 1797. Robert Feng. Eric Kin mengangguk dan bangkit, berjalan ke depan panggung, mengulurkan tangan dan menekan tulang. Dia juga tidak tahu kerangka tulang itu tubuh dari yang mulia kuno atau bukan, dia hanya berpura-pura melakukannya. Seiring telapak tangannya bergerak, Eric Kin mulai mendekati kerangka, dengan cepat tangannya melewati lubang itu. Di telapak tangan Eric Kin sudah tersegel energi kematian yang keluar dari paku. Jika benar dua energi kematian itu saling berhubungan, maka akan ada perubahan khusus. Benar saja, ketika telapak tangan Eric Kin lewat, energi kematian di telapak tangannya mengamuk dan energi kematian pada kerangka juga bergetar beberapa kali. Bahkan paku yang berada tas penyimpanan tampaknya merasakan sesuatu, mereka terus-menerus bergerak. Benar-benar saling berhubungan. Eric Kin memisahkan diri dengan satu gerakan dan segera memutuskan hubungan antara energi kematian. Jika begitu, dia juga jelas merasakan resonansi di antara keduanya. Apa yang dia pikirkan tidak salah, paku itu benar-benar terhubung dengan mayat, tapi paku itu yang memanggil energi kematian atau lubang itu yang memanggil paku. Teman seiman, aku akan beli 500 koin roh emas untuk ini. Eric Kin tidak bertele-tele, dia berbicara langsung dan menatap si botak. 500 juga merupakan jumlah uang yang kurang untuk membeli ilmu dewa. Jika di bawah ini maka si botak takkan menjualnya, dan jika di atas harga itu maka Eric Kin takkan membelinya. 500 oke, 500, teman seiman, ambil uangnya. Si botak menggertakkan giginya dan menyaksikan Eric Kin mengambil kerangka itu, sedikit sedih. Tidak mudah untuk mendapatkan benda ini sendiri, tapi sayangnya dia juga hanya tahu sedikit tentang tubuh peri dan iblis, dan tidak mengenal kultivator yang berhubungan dengan itu. Awalnya dia ingin menjual 1 atau 2.000 koin roh, tapi sekarang demi mendapatkan keterampilan sihir dewa iblis, hanya itu yang bisa dilakukan. Melihat Eric Kin kembali ke posisinya, banyak kultivator melemparkan tatapan tidak paham dan beberapa dari mereka menunjukkan sarkasme dan penghinaan. Sebelum semua orang memastikan keaslian objek ini, Eric Kin justru tertipu untuk itu. Namun, hanya dia yang tahu urusannya sendiri dan Eric Kin tidak merasa buruk, dia samar-samar merasa bahwa tulang belulang bangsawan kuno ini layak dibeli. Dan selanjutnya ada beberapa orang yang naik ke atas panggung. Eric Kin akhirnya menemukan senjata ajaib penyelamat nyawa yang dibutuhkannya. Seorang pria tua berambut abu-abu mengeluarkan sebuah cincin. Semuanya, kalian pasti tidak asing lagi dengan paviliun peri Linglong. Benda ini disempurnakan oleh master abadi dari sana, memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Begitu adanya pengoperasian Reiki, benda ini dapat menjadi 100 keping perisai, menutupi segalanya, bahkan puncak fase transendensi juga tidak dapat mematahkan. Paviliun peri Linglong, teman seiman, yang kamu katakan itu benar atau bohong? Setelah pria tua berambut abu-abu itu selesai berbicara, banyak kultivator yang menatapnya. Salah satu pria tua kurus sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Paviliun peri Linglong bukanlah benda sederhana, banyak orang telah mendengar nama besar. Harta karun yang dihasilkan oleh paviliun peri tidak pernah menjadi produk biasa. Benda yang dikatakan Jordi Zeng, ternyata adalah ini. Eric Kin memikirkan beberapa informasi di benaknya. Paviliun peri Linglong adalah sekte besar di zaman kuno, dengan reputasi besar dan hak tak terpisahkan dari kejahatan. Ciri khas utama sekte ini adalah bahwa para kultivator pandai memurnikan alat. Bukan senjata ajaib tradisional, melainkan senjata ajaib yang berhubungan dengan sihir Taois. Legenda mengatakan bahwa seni pupet berasal dari paviliun peri Linglong. Selain itu, ada juga berbagai senjata ajaib, seperti telapak tangan besar, yang dapat diubah menjadi harta istana, atau seperti potongan kertas menjadi naga, yang merupakan barang dewa yang memiliki banyak perubahan.
Dan cincin kecil ini dapat diubah menjadi perisai besar ratusan meter, yang sepenuhnya memenuhi persyaratannya. Kalau teman seiman tidak percaya, akan aku tunjukkan sekarang. Pria tua berambut abu-abu itu sangat percaya diri. Dia mengambil cincin itu dan meletakkannya di tangannya, lalu menggerakkan auranya. Tiba-tiba, adegan yang mengejutkan muncul. Cincin itu meleleh seperti cairan di jari kultivator. Kemudian berubah menjadi kabut dan menyebar ke segala arah, membentuk-bentuk perisai besar dan mengembunkannya kembali menjadi keras. Dan perisai ini berbentuk sederhana, auranya tebal dan terlihat sangat kuat. Teman seiman, ruang di sini terbatas. Aku tidak dapat sepenuhnya menyebarkannya, dan tidak mudah untuk mencoba mode pertahanan. Tetapi mengingat ini, aku telah meminta teman seiman Zhang untuk mengujinya atas namaku sebelum datang. Jadi dia dapat memberikan jaminan untuk benda ini. Semua orang melihat penatua Zhang mengangguk untuk membuktikan dan tidak sedikit orang hatinya tergerak. Terlepas dari apakah benda ini berasal dari paviliun peri Linglong atau tidak, tetapi dengan kekuatan ini, benda ini cukup berharga. Item ini dimulai dari 3.000 koin roh, penawar tertinggi itu pemiliknya. Kata pria tua berambut abu-abu itu. Begitu penawaran dimulai, banyak kultivator segera angkat bicara. Dalam waktu singkat, itu beralih dari 3.000 koin roh menjadi 6.000 koin roh. Pada saat ini, banyak orang mundur. Aku mengeluarkan 8.000 koin roh. Dan tepat ketika Eric Qin bersiap untuk menawar, pria tua kurus yang sebelumnya paling lebay, tiba-tiba berbicara. Semua orang sedikit terkejut, pria tua itu membuat harga melonjak hingga 2.000 saat pertama kali dia menawar. Teman seiman yang terhormat, aku keturunan paviliun peri Linglong. Benda ini sangat berharga bagiku dan aku harap kalian dapat melepaskannya. Pria tua kurus itu bangkit, melengkungkan tangannya dengan serius dan berkata kepada semua orang. Tampaknya dengan harga 8.000 koin roh, dia masih tidak terlalu tenang. Tetapi dengan harga yang begitu tinggi di sini, tidak ada yang mengajukan tawaran untuk beberapa waktu. Tepat ketika pria tua itu menghela nafas lega. 8.500 koin roh. Suara yang agak acuh tak acuh terdengar, dan seorang kultivator muda berbicara perlahan. 9.000 koin roh. Pria tua itu terdiam, lalu menggertakkan giginya. 10.000 koin. Pemuda itu berbicara lagi dan pria tua itu tampak gugup, dan berkata, "Teman seiman, tolong mudahkan. Aku hanya akan mempelajari harta ini dan tidak akan menggunakannya. Setelah aku selesai menelitinya, aku bisa menjualnya kepadamu di harga yang murah." Konyol, penawaran tertinggi itu pemiliknya, mengapa aku harus memberimu muka? Pria muda itu mencibir, "Selain itu, apakah aku tahu siapa kamu dan ingin kamu menjualnya dengan harga murah?" Pria tua itu menggertakkan giginya dan menawarkan tawaran lain, tetapi segera kewalahan oleh pria muda itu. Kali ini, pria tua kurus itu benar-benar dikalahkan. Dengan ekspresi kecewa di wajahnya, dia tidak mengajukan penawaran lagi. Tepat ketika semangat pemuda itu begitu tinggi dan merasa bahwa barang itu berada di genggamannya, Eric Qin mengangkat tangannya. 15.000 koin roh. Tiba-tiba ada keributan di antara penonton, dan banyak orang memandang Eric Qin dengan kaget. Eric Qin sebelumnya membeli tulang belulang yang mulia sudah membuat banyak orang masih terkesan. Mereka tidak menyangka dirinya akan mengeluarkan begitu banyak koin roh emas. Bahkan pemuda yang tadinya tenang itu mengerutkan keningnya saat mendengar teriakan Eric Qin. Dia membuat tawaran lain, tetapi kewalahan oleh Eric Qin. Sekarang anak muda sudah tidak tahan lagi. Meskipun harta paviliun peri yang indah ini sangat bagus, tapi 20.000 koin roh emas adalah jumlah uang yang sangat besar bagi siapapun. Teman seiman, aku Robert Feng dari kota S.
Aku membutuhkan benda ini untuk beberapa acara besar dalam beberapa hari ke depan. Semoga bisa memberiku muka. Keluarga Fengku juga akan berterima kasih kepada Anda. Pria muda itu melepaskan penutup dan mengungkapkan wajah aslinya. Ini benar-benar Tuan Muda Feng. Aku bertemu dengannya sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka dia datang ke kota M. Mungkin karena urusan keluarga Zeng, hehe, langsung mengungkapkan penampilannya, sepertinya teman seiman ini akan mundur. Seseorang mencibir dan menatap Eric Qin. Bersambung.